Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrenti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, khususnya masyarakat Palembang tentu saja mengenal dengan makanan Malbi. Malbi ini adalah makanan yang berasal dari daging yang kemudian diolah dengan rempah-rempah dan kemudian dikasih santan. Dan tentunya ini dinikmati dengan menggunakan nasi. Nah, di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Malbi. Saat ini telah hadir di podcast kita yaitu Ibu Nursanti SSI MSI dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Ibu Nursanti. Apa kabar Mbak Uci? Oke, alhamdulillah baik. Nah, ini Mbak Nursanti ini adalah salah satu peneliti kita yang sangat inovatif dan sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang beliau hasilkan. Salah satunya adalah inovasi di pangan, di makanan Malbi ini ya Mbak. Ya, betul sekali. Santi ya. Nah, ini bisa diceritakan kepada sahabat inovasi. Idenya ini seperti apa dan apa menjadi latar belakang kok muncul kepikiran membuat inovasi dari makanan Malbi ini? Baik, terima kasih Ibu Yosi atas pertanyaannya. Mungkin yang melatar belakangnya seperti yang sempat Ibu Yosi singgung tadi, bahwa karena Malbi merupakan makanan khas dari provinsi kita Sumatera Selatan. Nah, lalu dari produk Malbi tersebut ada inisiasi juga nih dari Ketua PKK Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Ibu Haja Febri Lustia Hermanderu, di mana untuk mengangkat produk atau makanan khas dari Sumatera Selatan yang bisa memiliki umur simpan yang cukup lama, tapi khas provinsi kita diangkatlah produk Malbi nih. Kan kalau di provinsi lain mungkin ada rendang. Ya. Nah, ini kita coba mengangkat dari Malbi karena Malbi juga kalau sebagai makanan khas mungkin di acara-acara, kemudian kalau pada saat hari-hari besar juga tentunya Malbi merupakan makanan khas kita nih. Betul. Ibu Yosi. Nah, berawal dari situ karena sebelumnya Malbi memiliki umur simpan yang pendek, hanya mungkin 2 kali 24 jam sudah mungkin rasanya sudah mengalami perubahan ya Bu Yosi ya. Dari situ kita coba melakukan penelitian lalu dengan beberapa variabelnya sehingga bisa menjadikan produk yang tadinya hanya bisa dikonsumsi secara fresh bisa dikonsumsi dalam bentuk kaleng dengan memiliki umur simpan yang cukup panjang. Lama ya. Oke, baik. Nah, jadi ini memang salah satu strategi ya di bidang pangan olahan bagaimana produk kita yang biasa kita dapatkan kan belum apa ya maksudnya harus dimasak dulu. Ini sekarang kita sudah bisa Sudah ready mendapatkannya sudah ready, tinggal kita dilakukan mungkin pemanasan juga ya. Betul. Sedikit dan mungkin menambahkan bawang-bawang seperti itu ya. Topping sesuai Topping selera sesuai ya. selera. Oke. Nah untuk ini kan mungkin sama seperti yang kalau kita tahu itu di Jogja itu kan ada gudeg ya. Mungkin Betul. ini akan sama seperti itu ya makanan ini ya. Nah seperti tadi ada juga yang seperti kita tahu ya, ada juga pindang ya. Pindang juga betul. sudah dikalengkan. Itu juga produk dari kita juga di Balik Bangda ya Mbak Santi ya. Nah ini sangat baik sekali, terutama bisa juga untuk oleh-oleh. Nah tapi bisa diceritakan nggak kepada sahabat inovasi ini bagaimana prosesnya dan berapa lama butuh waktu sehingga ada produk ini menjadi Malbi dalam kaleng. Baik Bu Yosi, jadi tentunya setiap suatu inovasi kita lakukan penelitian terlebih dahulu karena kami sebagai penelitiannya itu harus mencari nih berapa lama pemanasannya, apakah rasa yang didapat sudah cukup mewakili jika kita memakannya dengan fresh. Jadi dari pengalengan ini kita sebisa mungkin membuat bahwa produk pengalengan kita ini rasanya tidak jauh berbeda dengan kita konsumsi secara fresh nih. Jadi kami melalui tahap penelitian, kemudian kecukupan panasnya berapa, lalu kemudian jangan sampai nih dari produk tersebut
masih ada yang tidak layak seperti dari segi bakterinya juga kita perhatikan. Kemudian dari segi pangannya sendiri, berapa lama dia layak dikonsumsi, apakah setahun, 2 tahun, tentunya semuanya kita teliti dan berdasarkan dari hasil uji lab. Oke. Jadi produk yang sudah jadi ini sudah siap, ready to eat, jadi kapanpun dimanapun bisa kita santap nih. Iya. Memang jika sesuai selera membutuhkan pemanasan sedikit ataupun seperti yang Ibu Yosi singgung tadi, boleh menambahkan topping bawang goreng, tapi ini sudah siap saja tuh, siap dikonsumsi nih Bu Yosi. Oke, jadi sangat efektif dan efisien sekali ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek masak, ternyata sudah bisa langsung kita konsumsi ya, dengan tentunya kalau memang mau disajikan hangat ya silakan untuk dihangatkan dulu gitu ya. Betul, kan seperti yang kita tahu nih, mungkin kan sekarang banyak juga nih ibu-ibu yang mungkin sibuk ya, Betul ada yang sekali. bekerja sebagai ibu rumah tangga juga. Mungkin kalau harus membuat malbi membutuhkan waktu yang agak lama karena kan dari penyiapan bumbunya. Nah, sekarang sudah ada malbi yang siap saji nih, jadi bisa memperingan juga nih tugas ibu-ibu. Mungkin seleranya ada terhadap malbi, ada selera, tapi mungkin waktunya kurang dalam memasak, bisa menikmati produk malbi dalam kaleng ini. Nah, ini jadi solusi yang terbaik buat ibu-ibu yang sibuk dalam pekerjaannya ya. Tapi ternyata dengan adanya ini tidak mengurangi keinginan ibu-ibu untuk menyajikan makanan malbi ini tentunya. Mungkin kan ada juga warga Sumatera Selatan yang sudah berada tidak di provinsi kita lagi, mungkin di luar kota, apakah bekerja, apakah kuliah, dan juga mungkin warga luar nih memang yang hobi atau selera dengan malbi ini bisa mencoba produk dari malbi kaleng ini. Oke, nah seperti yang kita tahu Mbak Santi ya, bahwa kalau kita melakukan suatu inovasi itu pasti ada try errornya atau hambatan-hambatan dalam melakukan inovasinya. Nah, ini bisa ceritakan apa saja yang Mbak Santi bersama tim ini selama proses melakukan inovasi, apa yang kendala yang dihadapi? Jadi kalau dalam proses berinovasi tentunya kami juga mengalami beberapa kendala. Pernah juga kami mengalami ketika sudah kami kalengkan ternyata panasnya kurang nih, kecukupan panas kurang. Jadi baru 1 minggu kita kalengkan ternyata kalengnya meledak karena masih ada bakteri di dalam kaleng tersebut. Jadi kita benar-benar prosesnya apakah kita masak berbarengan atau apa kita pisah. Jadi kami dari beberapa trial and error tersebut mendapatkan suatu resep yang layak untuk dikalengkan dengan proses pemasakan terlebih dahulu, lalu baru kami kalengkan dengan waktu yang cukup untuk bakterinya mati semua, kemudian namun tanpa menghilangkan kadar gizi atau kandungan gizi dari produk malbi ini, sehingga melalui hasil uji lab tadi semuanya layak dikonsumsi dan mendapatkan umur simpan yang cukup lama nih Ibu Yosi. Umur simpan dari produk malbi ini kurang lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun ya? Betul sekali. Oke, jadi cukup lama sebenarnya ya. Jadi ini sangat efektif sekali. Kalaupun kita mau menyimpan juga atau mau nyetok di rumah juga nggak jadi masalah ya, karena daya simpannya juga sudah cukup lama. Ini daya simpan 2 tahun itu apakah di suhu ruang atau di dalam lemari es? Cukup disimpan di suhu ruang saja, tidak perlu kita menyimpannya di dalam lemari es nih, dia tahan di suhu ruang lebih dari 2 tahun. Oke, baik. Jadi kalaupun kita lupa menyimpannya ya ke lemari es atau tentu saja bisa selama kemasannya belum dibuka, aman disimpan di suhu ruang. Oke, baik. Nah, ini daya simpannya cukup lama ya. Nah, tentu saja ini menjadi suatu hal yang sangat baik sekali, apalagi kalau kita mau kirim ke luar daerah ya. Jadi memang ataupun mau yang pre-sale ya, atau orang mau jual lagi kan, jadi cukup lama juga masa simpan. Nah, kalau kita berbicara cita rasa, baik rasanya, baik teksturnya, tampilannya, apakah ini setelah dikalengkan tidak mengalami perubahan lagi? Baik Bu sih. Kalau untuk produk Pindang Malbi yang kami kalengkan ini, untuk produk Malbi yang kami kalengkan ini sama sekali dari cita rasanya tidak berubah, karena sebelum kami berhasil menentukan bahwa prosesnya seperti apa, kami terlebih dahulu uji cobakan nih. Kalau dengan proses yang ini cita rasanya seperti apa, proses yang begini cita rasanya seperti apa. Jadi sudah melalui tahap-tahap uji cita rasa.
Sampai saat ini Oke. untuk Malbi yang kita kalengkan tidak berubah dari Malbi yang kita makan secara fresh. Oke. Nah, ini kan menggunakan santan ya. Setahu kita kalau memang santan itu kan suka Mhm, bau bau tengik ya. mhm, Nah, apakah mhm. ini juga tidak ada bau tengiknya sama sekali atau bau menimbulkan yang lain? Alhamdulillah untuk produk Malbi yang kita kalengkan ini, tidak memiliki bau tengik meskipun sudah Mhm. disimpan nih Mhm dalam, mhm. seperti tadi kita sebutkan kurang lebih 2 tahun untuk masa simpannya Mhm. sendiri, tetap masih fresh seperti layaknya Oke. kita membeli, Malbi fresh ya Bu Yosi Iya. ya. Tapi tentunya tadi selama kemasannya tidak dibuka. Oke, dan cukup higienis ya, karena higienisnya itu makanya dia tidak ada jangan sampai ada bakteri ya, makanya Mhm, betul waktu sekali. proses pembuatannya pun ini, sangat, higienis sekali ya, sampai Betul, petugasnya pun ya, menggunakan sarung tangan gitu betul ya, jadi sekali. memang karena Jadi memang kami selama proses mhm, ini tentunya mengutamakan kehigienisan kehigienisan. karena kan kita diawasi juga oleh BPOM nih Bepom, Mbak Osi, oke. karena, inkubator pengalengan kita itu tiap tahunnya akan diaudit oleh BPOM. Jadi Mhm. memang kami dalam membuat proses produk pengalengan ini memenuhi standar dari BPOM itu Oke. sendiri. Nah, mungkin sahabat inovasi ada yang belum tahu ya bahwa di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan itu kita memiliki inkubator di mana kita juga memiliki mesin Ini plan pengalengan. mini plant pengalengan ya Mbak Santi ya. Mhm, Jadi kita bisa memproduksi sendiri produk-produk unggulan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Antara lain kita sudah pernah pengalengan eee, pindang pindang burung, pindang burung, pindang ikan patin, pindang ikan patin, ini ini Malbi ya Malbi dan betul. nah ini juga menjadi ya Dan kabar gembira buat kabupaten-kabupaten lain yang belum mhm. tahu ya khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ataupun yang di luar provinsi ya untuk kalau ada yang berminat untuk melakukan pengalengan bisa di inkubator kami di Badan Penelitian dan Pengembangan Sumatera Sumatera. Selatan tentunya. Betul sekali Mbak Uci, dan di mana kan Heeh. produk-produk yang merupakan, makanan khas daerah ini bisa menjadikan city branding nih bagi Oke, wilayah kita benar. masing-masing. Jadi misalnya kita ingat pindang ikan patin, tentunya ingat Sumsel nih. Iya. Halbi kan itu sudah menjadi ciri khas dari Provinsi Sumatera Selatan. Oke, nah ini dan yang penting ini bisa dijadikan oleh-oleh ya. Betul sekali. Oleh-oleh dari kalau kemarin kan kita hanya punya pempek gitu kan. Nah, Betul. tapi sekarang sudah banyak varian Heeh. khususnya dari produk-produk kaleng ini seperti ini ya. Nah, mungkin nanti kedepannya akan banyak lagi ya Mbak Santi ya Siap Mbak Uci. produk-produk unggulan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kami dengar juga bahwa akan ada pengalengan buah nanas ya. Betul. Buah nanas, terus ada lagi sambal cengek, Tempoyak. sambal tempoyak. Nah, ini banyak sekali dan ini akan menjadi produk-produk yang unggulan dari Provinsi Sumatera Selatan yang kita harapannya bisa mendunia ya Mbak Santi. Nah, Betul mungkin itu sekali. harapan atau ada harapan lain? Betul sekali Mbak Uci, harapan kita tentunya produk-produk yang menjadi ciri khas atau pangan dari, Sumatera Selatan ini bisa mendunia ya, tidak Oke. hanya secara nasional saja nih Mhm. dikenal oleh masyarakat luas, tapi juga bisa mendunia yang salah satunya jadi bisa dibawa sebagai oleh-oleh ataupun bisa jika bepergian umroh bisa dijadikan salah satu alternatif pangan nih. Dan juga tentunya kami bisa, mengharapkan juga terbangunnya suatu, perekonomian karena ini juga Oke. bisa menumbuh kembangkan UKM-UKM yang lain dalam halnya Mhm. pangan olahan nih Mbak Oci. Oke, nah sahabat inovasi pasti sudah menantikan produk ini ya. Nah ini rencananya akan dikomersilkan atau dipasarkan di mana Mbak Santi? Kalau untuk pemasarannya sendiri, ini kita memiliki, koperasi dan juga kita juga kerjasama dengan TPPKK provinsi tentunya bisa Mhm. didapatkan atau juga nih bisa melalui, platform-platform, media sosial nih Mbak Oci. Oke, nah sejauh ini sudah sampai tahap Sekarang kita masih penelitian. menunggu untuk izin edarnya keluar, Oke, nah sedang pengurusan izin edar. oke mudah-mudahan di tahun ini ya kita sudah bisa menikmati Malbi dalam kaleng tentunya akan sama rasanya kan Mbak Betul Santi ya. sekali. Nah oke baik. Mbak Santi mungkin masih banyak sekali ya sahabat inovasi kita pengen bincang-bincang yang lebih jauh lagi tentang Malbi ini.
Nah, tapi karena keterbatasan waktu, Mbak Santi mungkin di lain waktu atau nanti mungkin sahabat inovasi bisa menanyakan di channel YouTube kami. Tentunya Mbak Santi akan bersedia ya menjawabnya ya. Mungkin ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan pada sahabat inovasi dan tentunya kepada tim-tim inovasinya. Baik, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih nih Bu Yosi kepada pihak-pihak yang sudah membantu dan mensupport dalam inovasi pengalengan Malbi daging ini, terutama kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, kemudian kepada Ketua PKK Provinsi Sumatera Selatan, kepada Ibu Haja Febri Lustia Herman Deru, kemudian kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan yaitu Bapak Haji Alamsa, kemudian kepada semua tim inkubator Provinsi Sumatera Selatan yang sudah bekerja sama dalam membuat inovasi pada produk Malbi dalam kali ini. Oke Mbak Santi, terima kasih atas kehadirannya di podcast kita kali ini tentunya ya, yang podcast yang kita banggakan tentunya Mbak Santi. Nah, di lain waktu kita akan berbincang-bincang lagi tentang inovasi yang terbaru. Mungkin tidak hanya produk inovasi dalam kaleng, tapi juga produk-produk lainnya. Oke. Baik, sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kita dengan peneliti inovatif kita. Nah, tentu saja saat ini dengan adanya inovasi pengalengan Malbi ini akan menjadikan solusi bagi kita untuk bisa makan Malbi ya di setiap saat dan dimanapun. Nah, sahabat inovasi tetaplah terus berinovasi, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.